Polda Metro Jaya menggerebek 2 tempat judi berkedok area permainan anak di Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Sebanyak 69 orang diamankan yang terdiri dari pemilik, karyawan, hingga para pemain. Bahkan polisi mengungkap jika bisnis ini meraih omset yang sangat besar, sekitar 2,1 miliar per bulannya. Lantas seperti apa faktanya? Bersama saya Kristanti Yosefa, Anda menyaksikan fakta. Perjudian tak lagi beroperasi di tempat-tempat tersembunyi. Para pelakunya kini semakin berani menjalankan judi secara terang-terangan. Modus yang digunakan pun terus berkembang. Tempat judi lalu disamarkan menjadi tempat permainan atau wahana hiburan anak-anak. Namun di baliknya, terjadi transaksi perjudian dengan perputaran uang yang besar. Pada 10 Juni 2026, tim Jatan Ras Polda Metro Jaya membongkar lokasi perjudian yang berkedok tempat permainan anak di wilayah Jakarta. Dalam penggerebekan tersebut, polisi mengamankan puluhan orang yang terdiri dari pemilik usaha, pekerja, hingga para pemain. Petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai, mesin permainan, dan peralatan yang digunakan untuk aktivitas judi. Salah satu lokasi yang digerebek adalah Disney Time Zone yang telah beroperasi selama 5 bulan. Meski berkedok tempat permainan anak, polisi menduga tempat ini menjadi arena perjudian dengan perputaran uang yang sangat besar. Dalam 1 bulan saja, omsetnya diperkirakan mencapai 1,2 miliar rupiah. Polda Metro Jaya mengungkap kasus perjudian berkedok arena permainan anak pada tanggal 10 Juni 2026 lalu. Jadi tepat 1 minggu sekarang setelah penggerebekan yang dilakukan oleh kepolisian. Ada total 2 tempat lokasi judi yang digerebek oleh polisi. Salah satunya di tempat kami berada sekarang, yakni di barisan ruko di Jalan Jembatan Tiga Raya, Penjaringan, Jakarta Utara. Anda bisa lihat pemirsa di belakang saya ini merupakan lokasi perjudian yang berkedok arena permainan anak yang kemudian dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menjadi arena judi bagi orang dewasa. Bahkan sampai sekarang garis kuning polisi masih terpasang ya, karena sampai saat ini kepolisian masih melakukan pengembangan dan juga penyidikan terhadap kasus ini. Kalau kita lihat pemirsa, bangunan ini merupakan bangunan ruko yang kurang lebih kalau kita hitung ada sekitar 3 lantai ya. Dan ini ada 2 petak yang digunakan oleh pelaku untuk arena bisnisnya. Dan sampai sekarang masih terpasang juga spanduk yang begitu besar terpampang dengan jelas bertuliskan Disney Time Zone. Jadi kalau kita lihat dari nama, kemudian model permainan yang digunakan oleh pelaku, ini memang mirip dengan model permainan anak-anak yang banyak ditemui di mal-mal. Akan tetapi di sini permainan-permainan itu kemudian dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menjadi arena judi. Nah, dalam video penggerebekan yang kemudian beredar di media sosial dilakukan oleh kepolisian, kalau kita lihat pemirsa, jadi di sekitar sini sebelumnya ini ada spanduk besar yang terpampang, kemudian begitu terbuka bertuliskan datang dan bermain, menangkanlah sejumlah hadiah. Jadi di situ terpampang ada beberapa hadiah yang bisa dimenangkan oleh para pemain, mulai dari uang tunai, kemudian logam mulia, emas, bahkan sampai sepeda motor. Dan itu terpampang jelas di spanduk yang dipasang oleh pelaku. Dalam video penggerebekan juga kita bisa lihat pemirsa kalau pada tanggal 10 Juni 2026 lalu, tepatnya pada pukul 9 malam, pada saat itu suasana di arena perjudian ini sedang rame-ramenya. Jadi kalau kita bisa lihat dalam video tersebut pemirsa, bentuknya ini cukup luas begitu ya, dan tampak seperti kasino. Ada banyak sekali mesin-mesin yang berada di situ, mesin-mesin permainan, kemudian monitor-monitor yang digunakan juga oleh para pemain untuk melakukan judi slot. Dan pada saat itu ada puluhan orang, bahkan pada akhirnya polisi ini berhasil menangkap 33 orang yang berada di dalam sini. Terdiri dari para pemain, kemudian karyawan, serta juga pengelola dari
arena judi Disney Time Zone ini. Lokasinya yang berada di tepi jalan raya, membuat tempat ini mudah diakses oleh masyarakat. Tanpa menimbulkan kecurigaan, aktivitas di dalamnya pun berjalan layaknya tempat hiburan biasa. Hingga akhirnya terungkap sebagai praktik perjudian berkedok permainan anak-anak. Modus operandi yang dijalankan oleh pelaku adalah awalnya pemain ini datang, kemudian di sini pemain melakukan deposit atau menukarkan uang, bisa tunai atau cash, bisa juga dengan transfer. Nah, uang ini ditukarkan dengan voucher atau koin, dan voucher atau koin inilah yang kemudian digunakan oleh para pemain untuk menggunakan mesin-mesin permainan yang ada di sini atau untuk melakukan judi. Nah, setelah itu pemirsa, jika pemain ini berhasil memenangkan permainan, ia kemudian bisa menukarkan poin yang didapat. Jadi kalau menang mendapatkan poin, nah poin ini kemudian ditukarkan kepada kasir dengan berbagai macam hadiah. Berbeda dengan permainan anak di mal-mal ya, yang kita temui kalau ini merupakan kedok, jadi bisa ditukar dengan hadiah alat tulis atau boneka. Di sini tidak. Di sini bisa ditukarkan dengan uang tunai, dengan emas, bahkan ada hitungannya pemirsa. Jika berhasil mendapatkan berapa ratus poin, ini bisa ditukarkan dengan sekian gram emas dan lain sebagainya. Jadi kalau dalam video itu ada banyak sekali mesin-mesin, sekarang sudah tidak ada ya. Jadi ruangan ini sudah kosong, hanya tersisa beberapa motor yang saya lihat, ada kurang lebih 2 buah motor. Kemudian juga ada tangga yang mengarah ke atas, ke lantai 2, di mana lantai 2 ini juga digunakan sebagai arena permainan. Selain menangkap puluhan orang yang pada saat itu sedang berada di sini, kepolisian juga menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya 76 mesin permainan yang ditemukan di sini, kemudian uang tunai yang terdiri dari pecahan 100.000 dan juga 50.000-an, serta sejumlah barang bukti lainnya. Selain itu pemirsa, polisi juga menemukan bahwa dari satu titik ini saja, para pengelola, pemilik ini bisa meraup keuntungan sebesar 1,2 miliar rupiah per bulannya. Jadi begitu besar omsetnya, sehingga kemudian kalau kita lihat juga banyak sekali orang yang datang ke sini memang. Dan kalau dilihat dari luar pemirsa, kalau melihat video yang beredar, memang tidak tampak mencurigakan tempatnya, karena kemudian banyak sekali lampu kerlap-kerlip, hiasan warna-warni yang menghiasi arena judi ini sehingga tampak seperti arena permainan biasa begitu. Seperti apa pemirsa kesaksian dari warga setempat yang ada di sini ya? Kita akan coba tanya. Permisi Ibu. Iya, saya Tanti dari TV One. Mau nanya aja Ibu. Iya. Ini udah tutup sejak kapan sih Bu? Dari hari malam Kamis. Malam Kamis kemarin ya berarti? Ya, kemarin malam Kamis kemarin. Gimana cerita tutupnya waktu itu? Ya ceritanya ya digerebek aja. Digerebek di jam setengah 10. Banyak tuh. Lagi rame waktu itu Bu? Ya standar sih, biasa aja kayak itu. Banyak, nggak banyak, segitu-gitu aja. Ibu, waktu itu yang datang dari mana? Yang grebek dari siapa? Dari Polda kalau nggak salah ya. Dari Polda ya. Waktu itu ada berapa orang kira-kira? Kalau untuk pemain kurang tahu ya. Tapi rame. Rame, ya memang rame terus ya. Terus ya kebanyakan kan orang Cina semua yang main itu. Oh dari warga sini bukan? Nggak ada warga sini. Ya pokoknya orang-orang Cina semua. Dari mana aja mereka? Kurang tahu dah. Kita nggak pernah nanya ya. Paling ya mereka saatnya makan ya makan aja gitu. Emang udah dibuka sejak kapan ya? Di 6 bulan yang lalu lah kayaknya, pas tahun-tahun baru gitu. Oh Januari ini? Berarti masih baru ya? Masih baru. Emang sebelumnya tempat apa? Sebelumnya ya pabrik-pabrik kardus, terus kayu-kayu yang buat hiasan itu aja sih. Nah warga tahu nggak sih kalau itu tempat ini? Kalau dari kita ini nggak ada yang mau tahu itu tempat judi atau tempat apa ya, taunya kita mah ya itu permainan udah, karena memang yang datang pun orang-orang Cina di atas 40. Kalau
kalau di bawah 20 itu nggak ada sih, untuk anak-anak remaja itu nggak ada. Mereka yang udah dewasa-dewasa aja. Oh, yang muda malah nggak ada. Nggak ada yang kayak macam anak-anak gitu, nggak ada. Dan saatnya kadang mereka makan yang udah tua-tua gitu, kita kan kadang nanya, udah ini, iya Bu, buat hiburan aja. Karena kan kita di rumah jenuh, nggak ada cucu, nggak ada anak, mereka pada udah kerja gitu. Tapi mereka cerita nggak tuh permainannya apa, hiburannya apa Enggak. gitu? Dan kita pun nggak pernah mau tahu dah. Udah intinya kita mah ya di sini dagang, cari nafkah. Mereka makan ya kita layanin, untuk kita ngobrol-ngobrol ke arah situ enggak. Aku kan udah melenceng dari. Bukanya sejak kapan? Dari jam berapa? Kalau untuk buka itu di jam-jam 10-an ya. Kalau untuk tutup sih kita nggak tahu, karena di jam 10, jam 11 itu saya udah tutup. 10 malam maksudnya? Buka di jam 10 siang. Oh, 10 siang. Tutupnya nggak tahu jam Kalau berapa? tutupnya kurang tahu di jam berapa kita kurang tahu. Karena memang saya kan paling lama jam 10, jam 11 itu kalau pas tanggung ada orang makannya baru kita. Rame nggak sih Bu? Kayak suaranya berisik segala macam? Enggak sih. Biasa aja? Iya biasa aja, enggak yang istilahnya kita orang luar ini terganggu keramaian di dalam, enggak ada ya. Nggak merasa. Enggak merasa terganggu dari pola laku mereka atau mereka bikin owner, enggak. Ya pokoknya saat mereka datang ya masuk udah, dan mereka kalau lagi lapar ya minta makan ke sini atau minta dibikinin mie ya saya bikinin gitu aja udah. Kalau Tempatnya terbuka atau tertutup gitu Bu? terbuka, Terbuka ya? terbuka, nggak yang kayak kita masuk dilarang apa istilahnya anak-anak kecil masuk, enggak, terbuka. Jadi kita nggak ada curiga itu judi online atau judi apa, itu nggak ada. Makasih ya Ibu Maisaro ya. Sama-sama. Kalau kita lihat pemirsa, memang lokasi tempat perjudian ini berada di kawasan yang cukup ramai ya. Kita bisa melihat kalau tempatnya ini persis berada di pinggir jalan raya di bawah jembatan 3, di mana kondisi jalan ini memang selalu ramai. Bahkan di ruko-ruko sebelah dari tempat judi ini juga semuanya penuh terisi, dan memang merupakan ruko-ruko yang banyak aktivitas atau banyak kegiatan dari para pekerjanya. Dan kalau kita analisis juga tampaknya marketing dari arena judi ini cukup terbuka ya. Bahkan di luar saja, di bagian pinggir trotoar ini kita masih bisa melihat ada satu spanduk lagi yang terpasang di sini yang menunjukkan atau menawarkan kemudian permainan berhadiah untuk kemudian menggaet orang supaya bisa datang dan ikut dalam permainan untuk memenangkan hadiah. Duduk, semua duduk. Hei, duduk. Lampu. Jika pada lokasi sebelumnya tempat judi beroperasi di ruko jalan utama, praktik serupa juga ditemukan di tengah kawasan perumahan. Pada 10 Juni 2026, tim Jatanras Polda Metro Jaya menggerebek sebuah ruko di Kompleks Taman Surya Boulevard, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat, yang bernama Sky Time Zone. Dari luar, bangunan ini tampak seperti tempat warnet dan tempat game biasa. Namun, saat masuk, suasana berubah menjadi arena perjudian. Saat digerebek, puluhan orang didapati sedang bermain. Mereka kemudian diamankan kepolisian untuk dimintai keterangan. Ada dua arena judi berkedok tempat permainan anak yang digerebek oleh Polda Metro Jaya, pemirsa, di mana satu ini di Penjaringan, Jakarta Utara, sementara satunya lagi adalah di tempat kami berada sekarang, yaitu di Kompleks Taman Surya, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat. Nah, Anda bisa lihat di belakang saya ini merupakan bangunan yang digunakan oleh pelaku untuk membuat arena judi dengan berkedok tempat permainan anak. Seperti yang kita lihat ya, bisa lihat di spanduk. Jadi sampai sekarang meskipun bangunan ini sudah digaris kuning polisi, tapi spanduk bangunan ini masih ada dengan judul Sky Time Zone.
Dari informasi yang kami dapatkan bahwa Sky Time Zone maupun Disney Time Zone yang berada di Jakarta Utara ini merupakan satu kepemilikan. Jadi keduanya ini beroperasi di wilayah yang berbeda, akan tetapi milik satu orang yang sama. Nah, sama juga seperti Disney Time Zone, Sky Time Zone ini digerebek oleh polisi pada tanggal 10 Juni 2026 di waktu yang hampir bersamaan ya, sama-sama di malam hari. Pada saat itu kondisinya juga ramai dan masih sama seperti Disney Time Zone. Modus operandi yang dijalankan oleh pelaku adalah awalnya pemain datang, kemudian deposit dengan menggunakan uang tunai maupun transfer. Dari uang tersebut akhirnya ditukar menjadi voucher. Nah, voucher inilah pemirsa yang kemudian digunakan oleh para pemain untuk memainkan mesin-mesin permainan yang berada di sini. Nah, setelah itu jika menang, pemainnya akan mendapatkan poin, dan poin inilah yang bisa ditukarkan menjadi berbagai macam hadiah, mulai dari uang tunai, sepeda motor, emas, logam mulia, dan lain sebagainya. Ya, kita memang tidak bisa melihat apa-apa ya pemirsa, karena ini tertutup begitu rapat, tapi kalau kita analisis dari lokasi tempat perjudian ini sendiri, ini berada persis di tengah-tengah kompleks perumahan dan juga komersil begitu. Jadi di sekelilingnya ini merupakan rumah-rumah, kemudian kiri kanan juga ada tempat usaha lainnya. Artinya tempat perjudian ini berada di area yang terbuka. Jadi kalau kita bandingkan dengan judi konvensional yang biasanya diam-diam, ini begitu terbuka dan berada di tengah-tengah publik begitu. Dan juga kalau melihat ada spanduk di situ serta ajakannya untuk datang dan bermain hadiah, artinya marketingnya ini cukup berjalan dengan begitu pesat ya, karena berada di tempat-tempat yang terbuka sehingga kemudian menarik orang untuk datang ke sini. Beberapa permainan, mesin-mesin permainan yang dikumpulkan kepolisian dari sini itu juga mirip dengan yang ditemukan polisi di Disney Time Zone, yaitu ada mesin slot, mesin roulette, kemudian ada juga beberapa permainan lainnya seperti tembak ikan, tembak burung, kartu paman, dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya modus operandinya pun sama, bagaimana kedua bisnis perjudian ini berjalan, dan juga alat-alat pun yang digunakan juga sama, mengingat ternyata keduanya ini merupakan masih satu kepemilikan. Nah, kita berusaha ya untuk melihat seperti apa dari dalam sini, tapi sayangnya tidak bisa karena ini tertutup rapat. Kita tidak bisa melihat apa-apa saja yang ada di sini. Akan tetapi ketika hari penggerebekan ini polisi berhasil mengumpulkan semua barang bukti, dan semua barang bukti ini juga sudah diamankan ke Polda Metro Jaya. Mulai dari mesin-mesin permainan, uang, dan lain sebagainya. Bahkan polisi juga sudah mengamankan sekitar 34 orang yang pada saat itu berada di sini, yang terdiri dari karyawan, pemain, maupun pengelola dari bisnis perjudian ini. Dan informasi dari polisi pun pemirsa, omset yang diraup oleh bisnis ini sangat besar, per bulannya ini bahkan mencapai 900 juta rupiah. Ditambah dengan yang berada di penjaringan, jumlahnya ini bisa mencapai 2,1 miliar rupiah per bulannya. Nah, kita ingin mencari ya orang yang ada di sini mengenai seperti apa sih sebetulnya aktivitas tempat perjudian ini. Kita temukan faktanya. Kita akan coba cari kesaksian dari warga lain ya pemirsa yang berada di sekitar sini. Kita lihat ada seorang security di sana, bisa kita tanya-tanya. Saya Tanti dari Fakta TV One, Pak. Dengan Pak siapa? Tadi. Waktu penggerbekan Bapak tahu? Itu penggerbekan udah sergap langsung tuh. Setelah itu ya udah, saya tidak ada di tempat dan saya jauh ya kan dari lokasi tempat jaga saya. Oh, Bapak waktu itu di sana. Iya, dan itu setelah itu dan saya cari, saya nggak ketemu. Nah, setelah selesai mereka angkut, ya sudah. Mesin, meja, berikut apa bangku kayak model kayak gitu. Nah, yang tersisa cuma hanya ini saja. Warga taunya ini tempat apa, Pak? Ini warga pun taunya itu sebelum ini mereka bilang ini seperti showroom, katanya bengkel.
Kira-kira berapa lama udah buka, Pak? Udah, ini perkiraan hampir mau sebulan. Hampir mau Iya, tapi dapat 4 minggu kurang gitu. Oke. Bukanya dari jam? Dari jam mulainya sih pagi kalau nggak salah. Pagi jam 8 jam 9 baru buka. Oke, Sampai dia larut 24 jam lah. sampai larut. Iya, larut malam. Terus ketemu jam 12, 1, 2, 3, 4. Nah, itu mereka baru jam 3 itu sudah Jam 3 rapi-rapi ya, jam 3 rapi-rapi ya kan, udah baru jam 4 baru tutup gitu. Oh, jam 4 baru tutup. 4 betul. subuh ya? Iya, ya jam 4 tutup. Kalau orang-orangnya, pemainnya Oh, ini saya dari- kurang nggak ngelihat itu. Jadi bahkan nggak bukan ngelihat. dari warga sini? Enggak. Dari Itu orang pun luar. iya orang luar. Kaget nggak sih, Pak? Tiba-tiba Aduh, kaget saya. Saya berharap udahlah nggak usah ada gini lagi, Pak. Iya, saya pun udah. Jadi kalau ada ini pun itu apa namanya, saya tidak nyaman gitu. Gitu. Emang selama Ya, ini alhamdulillah. meresahkan atau gimana? Ya begitulah, Bu. Bahkan meresahkan warga. Kenapa emang? Jadi dia nggak lapor ya. Gitu. Terima kasih Pak Dedi ya. Iya. Ya, pemirsa, ternyata informasi yang kami dapatkan dari warga sekitar kalau tempat Sky Time Zone ini sudah buka kurang lebih sekitar 1 bulan lamanya di kompleks ini. Dan menurut penuturan dari warga, tempat ini buka cukup lama ya. Jadi dari pagi sekitar jam 9, jam 10 pagi sampai tutup dini hari sekitar pukul 4 pagi sampai nanti kemudian buka kembali. Dan informasinya juga tempat ini selalu ramai dikunjungi, sehingga tidak mengherankan ya ketika kemudian Polda Metro mengungkap bahwa satu tempat ini saja bisa menghasilkan omset sampai 900 juta rupiah per bulannya. Tim Opsnel Subdit Umum Jatan Ras berhasil melakukan penangkapan terhadap 69 orang pelaku perjudian dengan modus time zone. Adapun penangkapan dilakukan secara simultan di 2 lokasi, yaitu di Disney Time Zone di Jakarta Utara dan Sky Time Zone yang berada di Jakarta Barat. Adapun jenis permainan yang menjadi ajang pertaruhan yaitu permainan jenis Mickey Mouse, tembak ikan, tembak naga, kartu paman, dan roulette. Terbongkarnya 2 arena judi berkedok permainan anak di Jakarta memunculkan pertanyaan besar. Bagaimana tempat-tempat ini dapat beroperasi dalam waktu yang tidak singkat dengan lokasi yang terbuka dan berada di tengah aktivitas masyarakat. Praktik judi yang dilakukan secara terang-terangan ini juga menjadi cermin fenomena sosial yang lebih luas. Apakah masyarakat sudah mulai menganggap perjudian sebagai hal biasa, ataukah ada sikap acuh yang membuat aktivitas ilegal ini terus tumbuh? Di sisi lain, keberanian para pelaku membuka usaha judi dengan kedok tempat permainan anak memunculkan tanda tanya tersendiri. Apa yang membuat mereka begitu yakin untuk beroperasi secara terbuka? Benarkah mereka merasa risiko penindakan tidak lagi menjadi ancaman? Profesor Trubus, kalau melihat munculnya fenomena judi berkedok dengan permainan anak begitu ya, dan itu muncul secara terang-terangan di area publik, kok bisa sih Prof bisa muncul? Iya, ini pertama sebenarnya masyarakat sendiri melihat perjudian itu sesuatu yang pro kontra ya. Ada masyarakat yang mendukung, ada masyarakat yang secara terang-terangan menolak seperti itu. Nah, karena itu apa yang kita lihat sekarang pertama ya tentu ini munculnya karena ada celah-celah di mana kemudian perkembangan ya masyarakat lah kaitannya dengan rekreasi keluarga. Kelompok-kelompok masyarakat itu punya punya kepentingannya yang mencari untung. Itu jadi untung. Jadi dia datang ke situ ada untung yang didapat selain juga sisi hiburan. Tapi kalau hiburan itu semata nggak eye-catching, Mbak. Justru yang eye-catching kalau ada nilai ekonominya. Jadi disitulah ada judinya muncul. Yang kedua memang judi itu sendiri ya karena lemahnya pengawasan, Mbak. Pengawasan dari pemerintah sendiri
Kemudian juga RT RW-nya juga kurang ini kan, ya kurang memperhatikan lingkungan di sekitarnya. Mungkin dia tahu selama ini, tapi dia nggak mau. Kebanyakan ya EGP mau gue pikirin gitu ya. Kenapa tuh Prof? Ya karena memandang bahwa kalaupun diusulkan urusannya jadi sama ini, sama pemilik, sama ini juga Pak, yang namanya bisnis ya, orang dagang, orang mencari nafkah. Ya jadi kan time zone-nya sendiri kan halal Pak. Masalahnya gitu, yang menjadi problem kan karena di situ kemudian disusupi dengan yang namanya perjudian. Nah, perjudian sendiri kan definisinya itu kan lebih kepada orang mencari ini Mbak, keuntungan gitu secara ekonomi. Nah, meskipun di pasal 426 KUHP itu hukumannya berat, itu 9 tahun ancamannya, dan itu orang yang menawarkan, orang yang menyediakan, termasuk orang mau fasilitasi, semua kena semua Mbak. Tapi persoalannya itu penegakan hukum terhadap judi itu kan kita ada satgas judol aja gak jalan, terus judol juga hasilnya kurang maksimal. Tapi kemudian yang membuat mereka berani untuk terang-terangan kalau selama ini judi yang kita tahu selalu tersembunyi begitu Prof? Ya terang-terangan itu karena melihat tidak ada penindakan apa-apa selama ini. Jadi dianggap ini namanya permainan, dan itu sehubungan dengan permainan. Temuan kami juga itu sudah berjalan kurang lebih 5 bulan Prof, juga tetap bisa beroperasi begitu ya. Artinya kalau tidak ada penindakan sejauh itu berarti apakah pengawasannya kemudian kurang? Kalau iya, siapa kemudian yang berhak mengawasi ini? Iya, kalau pengawasan sebenarnya ada perangkatnya Mbak, itu kan ada perdanya ya. Perda itu berarti yang melakukan pengawasan Satpol PP. Cuman kan penegak perda itu Satpol PP Mbak, di Pemprov itu. Nah cuman kan jumlah Satpol PP-nya terbatas. Kemudian disinilah kemudian partisipasi masyarakat sebenarnya yang harusnya ikut melaporkan, memberikan informasi. Negara sesungguhnya telah mengatur secara tegas larangan perjudian. Dalam pasal 426 KUHP, pelaku yang menyelenggarakan atau terlibat dalam perjudian dapat dijatuhi pidana penjara hingga 9 tahun. Namun, ancaman hukuman yang berat ternyata belum mampu menghentikan praktik ini. Perputaran uang yang besar, kemudahan akses, serta tingginya minat pemain diduga menjadi faktor yang membuat bisnis judi terus bermunculan dengan modus yang semakin beragam. Ada salah satu peraturan ya, undang-undang yang kemudian mengatur kalau para pelaku judi ini dengan hukuman dan lain sebagainya. Tapi ternyata masih banyak bahkan masyarakat yang kemudian bermain judi. Secara regulasi sebetulnya apakah regulasinya kurang kemudian atau seperti apa? Kalau perumusan regulasinya sudah memadai. Persoalannya adalah ini di faktor komunikasi publiknya Mbak. Karena masyarakat tidak pernah tahu, tidak ada, kan selama ini yang namanya peraturan, entah itu bentuknya undang-undang, entah bentuknya perda misalnya, itu kan sangat jarang sosialisasikan, sangat jarang disampaikan, paling-paling setahun sekali belum tentu juga gitu kan. Banyak perda-perda di Jakarta itu juga masyarakat banyak nggak tahu gitu ya. Jadi tahu kalau ada persoalan, ada permasalahan baru oh ya ada larangan. Sama aja dengan KUHP ini kan sebenarnya di pasal 426 itu sudah jelas mengatur semuanya. Tetapi kan persoalannya ini kan perlu diedukasi ke masyarakat, disampaikan secara baik-baik, dan bagaimana judi itu sebenarnya yang terjadi kan orang kemudian melihat judi itu ini Mbak lebih dinyinyirin gitu ya. Jadi tidak ada solusi yang konstruktif sebenarnya. Kan tantangannya yaitu dari masyarakat sendiri yang anti-anti itu kan kemudian menggunakan simbol-simbol agama, karena memang agama ini mengatur dengan jelas mengenai larangan itu. Tetapi kan bagaimana kemudian ini bisa dipatuhi, sulitnya kan di situ. Ya, aturan agama sudah ada, aturan undang-undang sudah ada, aturan perda juga ada. Ada juga dalam hal ini berbagai larangan norma-norma yang hidup di masyarakat kan ada Mbak. Misalnya ada norma kesusilaan, kesopanan, itu kan hal-hal yang kemudian hidup tapi dikalahkan oleh kepentingan lain, misalnya kepentingan ekonomi, kepentingan mencari cuan, cari nafkah, itu kemudian akhirnya ini. Yang kedua ya tentu persoalan-persoalan di tempatnya sendiri Pak, yang memang ya selama ini mereka
hidup dari mana, karena ini susahnya sekarang berbisnis juga, susahnya mereka mencari ini nafkah itu ya, penghasilan itu juga menjadi problem, Mbak. Lalu, siapa yang sebenarnya bertanggung jawab mencegah praktik ini berkembang? Dan mengapa tempat judi berkedok permainan anak bisa beroperasi hingga berbulan-bulan sebelum akhirnya terbongkar? Harus seperti apa menyikapi permasalahan judi ini, kemudian apakah kemudian perlu adanya lebih banyak lagi sosialisasi tentang peraturannya, atau justru judinya ini harus diregulasi? Apa bisa dikanalisasi tadi yang disebut Prof, atau seperti apa harus? Ya kalau satu, kalau mengenai aturan ya memang harusnya aturan itu diedukasikan masyarakat seluruh Jakarta lah, katakanlah itu kewajiban ya, ada semacam dialog, konsultasi kepada masyarakat, jadi aturan disampaikan dengan baik mengenai keberadaan KUHP, mengenai Perda, mengenai larangan judi, larangan hal-hal yang berbau kriminalisasi itu penting. Kedua ya tentu ini jadi problem. Kalau pro kontra itu kalau dikanalisasi, nanti mereka yang anti akan mengatakan saya sebagai orang yang mendukung perjudian nanti kan gitu. Jadi itu nggak boleh, ya kan. Tapi kalau misalnya saya mengatakan wah itu dilarang, tapi kalau saya dikejar misalnya Anda solusinya apa, saya juga nggak bisa ngasih solusi. Karena kan masalahnya mereka juga butuh kehidupan, butuh penghasilan, ya istilahnya untuk bertahan hidup itu Mbak, butuh cuan berarti kan. Jadi hal-hal yang kemudian kita pada tataran yang ada itu adalah negara ini, kalau yang begitu ya ada kita Satgas Judol sampai hari ini judi itu juga nggak bisa ini. Wah, ada ya, kita satu-satunya cara menurut saya itulah edukasi ke masyarakat. Munculnya praktik judi berkedok permainan anak di Jakarta menimbulkan tanda tanya besar. Bagaimana tempat ini dapat beroperasi berbulan-bulan di lokasi terbuka? Dengan omset mencapai miliaran rupiah, mereka bahkan bisa beroperasi bebas tanpa tersentuh penindakan. Kondisi ini lalu memunculkan spekulasi di tengah masyarakat mengenai ada atau tidaknya pihak-pihak yang memberikan perlindungan. Lantas mengapa orang bermain judi? Apa yang membuat mereka tertarik? Kedua lokasi judi ini sama-sama di tempat ramai. Lalu mengapa pelaku bisnis judi ini begitu berani dan terang-terangan? Prof Cik, melihat fenomena judi berkedok permainan hiburan ya dari sudut pandang sosiologi, kemudian mengapa sih bisa muncul di masyarakat? Judi itu kan memang permainan udah sejak lama ya, hanya caranya, tekniknya berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, kenapa judi itu dipilih orang? Karena dianggap judi itu memberi harapan untuk bisa mendapatkan uang secara cepat dan banyak. Tidak perlu kerja capek, tapi ada uangnya banyak, sehingga orang memilih itu. Oke. Tapi kenapa kemudian memilih kedok permainan anak ya sebagai kedok untuk kemudian melakukan judi ini? Judi itu kan awalnya sebenarnya games ya, dimulai dari games yang saat ini gamesnya itu merebak di mana-mana. Nah, karena itu adalah permainan, dianggap bahwa penipuan cara dengan menggunakan game itulah yang sempurna. Kenapa? Supaya tidak dicurigai masyarakat, tidak dicurigai oleh aparat. Karena game itu memang mainan anak-anak. Hasil penelusuran tim fakta, para pemain judi berkedok permainan anak-anak ini merupakan orang dewasa. Apa yang membuat mereka tertarik? Salah satu temuan kami, Prof, ketika datang ke TKP, ini menarik karena ternyata mereka begitu terang-terangan begitu. Jadi tidak sembunyi-sembunyi seperti biasa judi konvensional begitu ya, tapi ada spanduknya jelas, kemudian ada ajakan-ajakan di situ, ada tulisan datang bermain, menangkan hadiah dan lain sebagainya. Kenapa sih bisa sampai terang-terangan ini? Kenapa sebetulnya? Ya, karena kan aparat memang tidak mencurigai itu sebagai suatu lokasi judi. Lokasinya kan game. Siapapun orang tertarik untuk main game. Tetapi nanti di dalam gedung itu barangkali permainan itu baru diatur gitu loh. Kalau misalnya terang-terangan ditulis judi,
ya langsunglah aparatnya datang. Karena itu bertentangan dengan segala macam peraturan hukum di Indonesia. Tapi kalau permainan, siapa yang tahu? Orang memaklumi, oh iya main game. Oke, artinya Prof Cik melihat apakah secara regulasi kemudian ada celah hukum yang dimainkan pelaku di situ? Justru mereka itu sudah pakai perhitungan. Jadi semua pelaku kejahatan, pelaku penyimpangan itu selalu menghitung untung rugi. Kalau dia melihat bahwa permainan judi ini untungnya lebih banyak daripada ruginya, ya lebih bagus kalau dia berjudi. Satu lagi yang ketika kami datang ke sana kemudian bertanya pada saksi, menurut saksi latar belakang orang-orang yang datang ke sana itu pertama bukan dari warga sekitar yang ada di situ. Kemudian mereka kebanyakan adalah pria wanita dengan usia 40 tahun ke atas begitu ya. Jadi bukan anak-anak muda lagi. Kalau melihat latar belakang ini seperti apa, Prof? Nah itu dia, pas itu namanya klop. Kenapa? Kalau anak muda, saya yakin itu belum sangat membutuhkan yang namanya dana, gitu loh. Walaupun semua orang pasti butuh dana, tapi kalau anak-anak masih muda itu masih belum tentu membutuhkan dana. Apalagi yang namanya game, mainan, anak-anak pasti mintanya sama mama papanya kan. Tapi kalau ini yang datang ke sana, memang tujuannya adalah untuk bisa mendapatkan uang secepat mungkin dan legal. Menurut dia bermain game legal. Jadi apakah Prof Cik melihat kemudian ada kaitannya dengan hubungan kebutuhan ekonomi kemudian atau kebutuhan psikologis, karena bagi mereka beberapa menyebut ini untuk hiburan dan lain-lain. Ya kalau usia-usia di atas 40 itu kan mencari hiburan yang memberikan keuntungan ya. Nah kalau dikatakan dia mencari hiburan, iya mencari hiburan, tapi itu hiburan yang sudah dipoles gitu loh ya. Istilahnya untuk mendapatkan uang yang banyak, karena pada usia itulah, di usia matang itulah manusia butuh uang. Kalau kita lihat kemudian fenomena judi ini tampaknya tidak ada efek jerah begitu ya. Hari ini ditangkap, besok ada lagi yang ditemukan dan lain sebagainya. Seperti apa sih kemudian solusinya untuk memberikan efek jerah ya supaya menghentikan judi ini? Pemerintah bisa nggak bersikap tegas dalam hukum? Gitu. Kalau memang dia sudah bertindak tegas dengan hukumnya, insya Allah itu akan jerak. Kenapa sih orang korupsi? Ya karena nggak dapat hukumnya. Tidak ada hukum yang mengatur secara jelas kepastian hukumnya begini. Coba kalau kayak Cina, yang korupsi mati, berhenti kan? Sekarang di Indonesia nggak pernah berhenti. Kenapa? Ya karena nggak ada ketegasan hukum. Sekarang yang penting itu ketegasan hukum. Orang akan berhenti judi kalau dia bisa cari makan dengan cara normal. Kemudian dia dihukum dengan berat karena melanggar macam-macam pasal. Dia akan berhenti. Tapi kan bukan hanya sekedar berhenti. Solusinya apa? Karena orang itu butuh makan, butuh hidup, bukan sekedar berhenti. Terima kasih banyak Prof Cik atas Sama-sama. edukasinya. Munculnya fenomena judi berkedok permainan anak menunjukkan modus baru pengalihan bisnis judi. Fakta yang kami temukan di lapangan, arena judi ini berada di area publik secara terang-terangan. Sejumlah warga bahkan mengira kalau tempat judi ini merupakan warnet atau tempat permainan game biasa. Selain itu, hasil kesaksian di lapangan menyebut bahwa para pemain ini mayoritas merupakan orang dewasa dan tidak ada anak-anak. Sosiolog menyebut bahwa latar belakang pemain yang berusia dewasa menunjukkan kalau biasanya mereka ingin melepas penat sambil mencari peruntungan. Fakta lain yang kami temukan, ternyata kedua tempat judi ini dimiliki oleh satu orang yang sama. Pemilik yang berinisial A telah ditangkap di Kota Medan, Sumatera Utara. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20.00 waktu Indonesia Barat hanya di TV One.